Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Alfitransa dengan NPM 2208260230. Pada blok respiratori ini, saya akan membahas tentang abses paru. Dimulai dari definisi, abses paru adalah infeksi pada paru yang berbentuk kavitas ataupun rongga yang berisikan nanah atau jaringan nekrosis. Selanjutnya, faktor risiko dari abses paru ini ialah pasien dengan usia lansia, pasien dengan riwayat alkohol, pasien dengan riwayat penggunaan obat sitostatik atau imunosupresan, pasien dengan riwayat penggunaan ventilasi mekanik, dan pasien dengan riwayat penyakit komorbiditas, yang dimana obat imunosupresan ini adalah obat ketika diminum efeknya itu akan menurunkan sistem imun atau sistem kekebalan pada tubuh pasien. Selanjutnya, penyakit komorbiditas ini seperti misalnya diabetes mellitus, GERD, ataupun yang lainnya. Faktor risiko ini saya ambil dari Untransmed tentang lung abscess, etiologi, diagnostic, and treatment options oleh Kuhaja dan Zarogoilidis. Baiklah, selanjutnya kita ke gejala dari abses paru. Pasien datang dengan keluhan batuk yang berdahak. Terkadang pasien juga mengeluhkan nyeri dada, dyspnea atau sesak nafas, demam, menggigil, bahkan hingga keringat malam. Keringat malam ini keringat yang terjadi ketika malam hari tanpa ada pasien merasa kepanasan ataupun yang lainnya yang berkaitan dengan situasional. Baiklah, selanjutnya pada pemeriksaan penunjang. Pada pemeriksaan ronsen toraks atau fototoraks, terdapat kavitas pada lapan paru. Yang dimana gambaran dari kavitas ini ialah air filter level sebanyak 74% sampai 75% dari kavum tersebut yang menggambarkan bahwa air filter level ini seberapa banyak nanah yang ada pada kavitas. Sisanya ialah udara pada kavum tersebut. Selanjutnya pemeriksaan dahak. Guna dari pemeriksaan dahak ini agar kita mengidentifikasi mikrobiologi apa yang sebagai penyebab ataupun etiologi dari abses paru. Selanjutnya, pemeriksaan darah lengkap. Guna dari pemeriksaan darah lengkap ini ialah untuk melihat tanda-tanda anemia dan peningkatan leukosit. Yang dimana ketika leukosit meningkat, maka terdapat infeksi pada pasien. Pemeriksaan penunjang ini saya kutip dari Maset J. Med. SCI tentang Clinical, Radiological, and Bacteriological Profile of Lung Abscess and Observational Hospital Based Study oleh Muhapatra, Rajaram, dan Malik. Selanjutnya, pada tata laksana farmakoabses paru ialah Ambroxol 30 mg 2x1 sebagai obat anti dahak. Kemudian paracetamol 500 mg 3x1 sebagai obat demam ataupun obat antiinflamasi. Selanjutnya antibiotik yang dimana menggunakan clindamycin 500 mg 2x1 ataupun amoxicillin 500 mg 2x1. Baiklah, selanjutnya yang terakhir ialah abses paru. Untuk yang edukasinya, edukasi yang pertama ialah pengenalan gejala penyakit abses paru, baik pada pasien ataupun pada keluarga pasien. Guna dari edukasi tentang gejala penyakit abses, agar pasien ataupun keluarga ketika gejalanya sudah timbul, maka bisa langsung cek ke dokter. Ataupun kalau misalnya bukan pasien ataupun keluarga, maka mereka bisa memberikan informasi terkait gejala penyakit abses paru ini agar apabila ada timbul gejala yang sama untuk gejala penyakit abses, maka mereka akan langsung ke dokter untuk ngecek. Selanjutnya, edukasi pada pasien abses paru ialah kepatuhan penggunaan antibiotik.
yang dimana kepatuhan antibiotik ini agar pasien lebih rutin minum antibiotik yang sudah ditakar oleh dokter agar mempercepat waktu untuk recovery atau penyembuhan. Selanjutnya, menjaga kebersihan gigi dan mulut yang baik, yang dimana fungsi dari menjaga kebersihan gigi dan mulut yang baik ini untuk meminimalisir peluang terjadinya infeksi kembali yang disebabkan oleh masuknya mikrobiologi atau mikroorganisme dari bagian mulut hingga menyebar ke yang lainnya. Selanjutnya, meninggikan kepala tempat tidur, di mana ini fungsinya agar pasien saat tidur itu tidak sesak ataupun untuk meminimalisir luas jangkauan pada infeksi pada abses paru ini. Edukasi ini saya kutip dari J Pediatric Infect Disease Shock tentang a teenager patient with recurrent pulmonary abscess oleh Zegara Linares, Angel, dan Khan, serta teman-teman mereka yang lainnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.